Selanjutnya, mengukur indirect dan injectable benefit. Pada dasarnya, metode CPA ini sering melakukan pendekatan melalui metode human capital dan willingness to pay, yang mana pada human capital metode ini digunakan untuk mengukur indirect benefit. Metode ini juga dilakukan untuk mengukur kehilangan gaji dan produktivitas karena penyakit, ketidakmampuan, atau kematian pada pasien. Metode ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan rata-rata gaji, sehingga kita juga dapat menghitung waktu yang hilang karena sakit. Dan untuk willingness to pay, pada willingness to pay ini untuk mengukur injectable benefit. Metode ini digunakan untuk menentukan berapa banyak orang yang bersedia membayar untuk menurunkan outcome. Selanjutnya adalah human capital, yang mana dilakukan dengan perhitungan rata-rata gaji yang diasumsikan pada rata-rata orang bekerja adalah 240 hari dalam 1 tahun. Dapat dilihat di permisalan jumlah hari dalam 1 tahun 360 hari dan dikurangi jumlah libur akhir pekan yaitu 104 hari dan dikurangi dengan jumlah hari libur 14 hari, dan apabila dikurangi jumlah cuti sakit 7 hari, di total adalah 240 hari. Setelah diketahui perhitungan rata-rata, maka bisa diketahui juga gaji yang hilang saat sakit. Dan pada tabel di bawah ini merupakan gaji yang hilang saat sakit. Dilihat dari rata-rata gaji sebelum dan sesudah sakit, yaitu gajinya sama 16.700, dan untuk rata-rata jumlah tidak bekerja dalam 1 tahun adalah 20 hari dan 7 hari. Nilai rata-rata produktivitas yang hilang saat sakit ketika 20 hari 334.000, dan pada sakit 7 hari 116.900. Maka indirect per orang 217.100. Kemudian dilakukan menghitung analisis biaya dan benefit, yang mana dilakukan dengan menggunakan rumus seperti ini. Dengan BT, benefit total selama periode waktu. T di sini yaitu waktu. Untuk CT, biaya total selama periode waktu T. Untuk R, ini diskon rate-nya. Dan N adalah jumlah periode waktu. Yang mana pada hasil cost benefit ratio ini, cost benefit ratio lebih dari 1, maka manfaat yang didapatkan dari suatu pengobatan akan lebih besar daripada biaya dibutuhkan. Dan untuk cost benefit ratio sama dengan 1, maka benefitnya sama dengan biaya, sehingga tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Dan untuk cost benefit ratio kurang dari 1, maka biaya yang dibutuhkan akan lebih besar daripada manfaat yang didapatkan, sehingga pada program yang dilakukan tidak menguntungkan atau mengalami kerugian. Maka pengobatan dengan nilai cost benefit ratio yang paling besar merupakan pengobatan yang paling cost benefit. Nah, di sini ada contoh, misalkan pembuatan keputusan harus memilih antara 2 proposal, yaitu pada proposal A dan proposal B. Pada proposal A, costnya 1.000 dan benefitnya 2.000, sedangkan pada proposal B, costnya 5.000, benefitnya 7.500.
dapat dilihat di sini benefit per cost rasionya 2 pada proposal A dan pada proposal B 1,5. Dan untuk cost per benefit rasio pada proposal A 0,5 dan pada proposal B 0,7. Untuk program-program yang menguntungkan biaya yang dapat dilihat bahwa kedua program tersebut menguntungkan dengan menggunakan biaya metode perhitungan neto dan rasionya. Namun ketika membandingkan perhitungan bersih proposal B lebih mahal dibandingkan proposal A dengan keuntungan bersih 2.500 dibandingkan 1.000. Dalam rasio, manfaat terhadap biaya proposal A lebih menguntungkan dibandingkan dengan proposal B, 2 dibandingkan 1,5. Dalam hal ini, opsi yang paling berbeda adalah yang paling bermanfaat. Maka, kesimpulan yang didapatkan dari kedua proposal ini sama-sama menguntungkan. Pada proposal A membutuhkan biaya input 1.000 dan pada proposal B membutuhkan biaya 5.000. Didapatkan dari hasil rasio terhadap manfaat proposal A 2 dibandingkan 1 dan pada proposal B 1,5 dibandingkan 1. Pilihan antara proposal A dan B tergantung pada tujuan yang baik pada program dan keuangan dari organisasi tersebut. Berikut adalah perbedaan CBA dengan metode lainnya, yaitu CBA cost effectiveness, cost minimization, dan cost utility. Semua ini diukur menggunakan uang. Dan untuk perbedaannya pada outcome unitnya, pada cost benefit diukur dengan nilai mata uang, dan untuk cost effectiveness diukur dari natural unit, yaitu pada data klinis seperti GDPP, tekanan darah, HbA1c, seperti itu. Dan untuk CMA cost minimization, yaitu diasumsikan sama dua pilihan atau lebih dengan mengidentifikasi harga yang paling rendah. Dan untuk cost utility analysis, ini outcome unitnya berdasarkan kualitas hidup berapa tahun yang dapat ditambahkan. Berikut adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari CBA ini berbeda dari metode farmakoekonomi yang lainnya dalam hal biaya dan manfaat yang dapat diukur dalam nilai mata uang. Dan untuk CBA ini sangat berguna dalam menentukan yang mana program atau intervensi yang memiliki manfaat paling besar dan dapat membandingkan banyak program dengan hasil yang beragam. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih.